Salam Sporty Smile TV, kembali lagi bersama saya Ojan Rojana yang akan kembali memandu jalannya pertandingan di mana di pekan kedua antara SCF yang akan berhadapan dengan Banjai United. Dan tentunya di samping saya sudah ada analisis muda terbaik di Kota Bandung tentunya. Udah ada Aurel, sehat? Sehat. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini tentunya pertandingan yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Betul. Dimana SCF di pekan sebelumnya memang kehilangan 3 poin. Betul. Penting, dan sebaliknya kalau kita lihat memang Banjai United ini merupakan pertandingan pertama mereka di kancah Smile Liga 1 Bandung Premier League. Sedikit saja tentunya Aurel, dimana kalau kita lihat Banjai United dengan tim atau kekuatan terbarunya di musim ini, tetapi mereka masih menyimpan ada Rian Jojo ya, Betul. yang akan menjadi gelandang pengangkut air di lini tengah. Ya, chance besar bagi Banjai United karena di week pertama mereka tidak bermain. Artinya Betul. mereka bisa menganalisis terlebih dahulu bagaimana permainan dari lawannya. Dan tentunya harus ada evaluasi dari SCF bagaimana di pertandingan sebelumnya mereka gagal meraih poin penuh, padahal sebetulnya mereka sudah bermain dengan sangat-sangat baik tentunya Bung Ojan. Betul sekali, dan tentunya sudah kita lihat kedua kesebelasan pemirsa, dan sudah tersambung juga ke lapangan Progresif Jalan Soekarno-Hatta, di mana kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Dan kembali lagi, ini dia kekuatan dari tim Banjai United maupun dari SC pemirsa. Dan sebelum itu tentunya kita akan mendengar terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Oke, lagu Indonesia Raya telah berkumandang di lapangan Progresif. Itu artinya memang kedua kesebelasan sebentar lagi akan melakukan kick off babak pertama. Dan ini dia terlihat di layar kaca Anda pemirsa, di mana anak-anak dari SCF yang kemarin harus kehilangan 3 poin tentunya di pekan pertama, Aurel. Betul sekali, SCF kehilangan poin di pekan pertama karena memang mereka terlalu nyaman dengan permainan mereka setelah tertinggal, sehingga akhirnya terbawa dengan bagaimana permainan dari anak rantau. Pada akhirnya pun SCF harus menelan kekalahan, dan pertandingan kali ini tentunya harus dibuktikan bagaimana kekuatan mereka. Betul sekali, dan ini dia wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit Jajang. Wasit cadangan ada wasit Sandi, tentunya ditopang kedua asisten ataupun AW1 maupun AW2. Dan ini dia pemirsa, tampak di layar kaca Anda tentunya, di mana kalau kita lihat SCF anak-anak Ciparai tentunya yang akan kembali lagi berlaga di pekan kedua. Dan sebaliknya Banjai United, kita lihat memang ada pemain asal Korea yaitu Rian Jojo ya. Betul sekali, bagaimana ciri khasnya dengan gaya bermain yang sangat-sangat cermat. Betul, tentunya. simple juga Aurel. Betul, kita akan saksikan bagaimana umpan-umpan manja yang pastinya akan ditujukan pada seorang Eki Nur Hakim. Dan kembali lagi wasit Jajang memanggil kedua kapten untuk melakukan coin toss pemirsa.
Ini dia dimana kalau kita lihat cuaca di kota Bandung, khususnya di Progresif, cukup panas ya. Betul. Dan memang pas lah untuk melakukan kick off babak pertama. Dan ini dia Starting line up dari SCF. Silakan, Aurel. Ya, kita saksikan ada Reza Audia. Bagaimana kiper yang akan dipercayakan di awal babak pertama ini? Ada Budiman, Hussein, Fikri dan juga Idam. Tentunya seperti biasa Idam yang berada di posisi kiri. Ada Bonga, ada Nur Atian dan juga Hagi Rizky. Seperti biasa juga Hagi diturunkan sejak awal babak. Dan di lini depan ada Muhammad Nazir dan juga ada Wijaya serta Rudiana. Betul sekali, dan ini dia memang kekuatan kembali lagi sang caretaker ya dari SCF tentunya, yaitu Asep Holid tadi ya. Betul. Yang memberikan semangat. Dan kembali lagi starting line up dari Banja United. Silakan Aurel. Ya, Coach Ian Darosya yang akan diturunkan sejak awal pertama adalah Riz Putra. Putra sejak awal babak pertama akan mengawal gawang dari Banzai. Ada Rahmat Aprianto dan juga Raka tentunya. Di lini tengah ada 5 pemain yang diturunkan secara langsung, dan tentunya Rian Jojo akan menjadi pemain yang menopang pemain depannya, yaitu Jainuddin dan juga Neymar. Betul, ada Aceng terlihat di sana pemirsa, di mana kembali lagi akan dibutuhkan supply-supply. Dan ini dia Ian Darosa, pelatih dari Banja United. Dan kick off babak pertama sudah dimulai. Kembali lagi tentunya saya sendiri yang akan menuju jalannya pertandingan, ditemani rekan saya Aurel untuk bisa menganalisis jalannya pertandingan. Kembali lagi pemirsa, dan selamat datang juga buat Anda semua yang baru bergabung bersama kami di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ini dia Rian Jojo tadi, tetapi masih ada ataupun ada pelanggaran terlebih dahulu. Betul. Aurel, sedikit saja nih, dimana kalau kita lihat ada Eki Nur Hakim dari Banja United yang sebelumnya memang bermain di Tanda Mata FC ya. Ya. Kembali lagi dipercaya atau direkrut oleh Banja United. Bagaimana komentarnya? Memang umurnya sudah tidak muda Eki Nur Hakim, tapi bagaimana pengalaman yang bisa ia tularkan kepada para pemain-pemain lain, di mana ia sudah melanglang buana di Sriwijaya FC, bahkan Persiba Balikpapan dan juga Persijap Jepara. Tentunya kita tunggu bagaimana piawaiannya di lini depan dari Banza United untuk melawan SCF ini. Betul sekali, dan ini dia tendangan sudut pertama tentunya pemirsa yang akan diambil oleh anak-anak dari Banja ataupun dari SCF. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil inisiatif tendangan sudut. Ada 1, 2, 3 orang pemain. Kalau kita lihat 4 orang pemain di daerah kotak penalti, tapi tampaknya kita tidak melihat Adis Fikri ya yang berada di SCF, di mana sebelumnya bermain cukup aktif ataupun bermain cukup luar biasa. Dan ini dia memang di pekan pertama, kalau kita lihat sedikit saja Bung Aurel, beberapa hal yang memang menjadi target utama ya dari SCF, menjadi kuda hitam tentunya di Smile Liga 1 Bandung Premier League ini. Di sana ada juga Asep Saiful Mumin atau Asep Goceng. Betul. Gimana komentarnya? Memang mereka secara komposisi pemain sangat-sangat lengkap dari SCF. Tinggal bagaimana mereka menciptakan permainan yang sangat-sangat sporadis untuk membuat atau merepotkan lini pertahanan lawannya. Dan kita tunggu bagaimana kontra strategi yang diberikan dari evaluasi di pertandingan pertama kemarin di pertandingan kali ini. Betul sekali, dan ini dia ada tendangan sudut yang akan diambil oleh Rofi pemirsa. Ini dia Rofi lakukan di sana, tinggi datangnya bola, namun mampu diamankan oleh Rizky Maulana Putra, salah satu penjaga gawang muda milik dari Banja United. Masih anak-anak dari Banja, angkat maksudnya. Oh, ini dia memang di menit-menit awal ya, pressure yang cukup tinggi Aurel. Itu artinya memang tidak membiarkan anak-anak dari Banja United tentunya berkembang permainannya. Betul sekali, sangat cermat apa yang diperlihatkan oleh para penggawa dari SCF, di mana mereka tidak ingin membiarkan anak-anak Banzai untuk membangun serangan, langsung melakukan pressing ketat tadi sehingga cukup menyulitkan Banzai untuk melakukan build up. Betul saya, dan kembali lagi ada tendangan bebas yang akan diambil oleh Rangga Bonga, salah satu pemain yang sudah malang melintang di perkomunitasan khususnya di Kota Bandung tentunya. Ini dia pemain asal Ciparai, Rangga Bonga. Tendang sudah, tendangan pertama tentunya yang on target. Namun sangat disayangkan cukup lemah ya. Tendangan spekulatif yang cukup baik tadi, namun sayang masih lemah karena memang memantul sehingga mudah untuk ditangkap oleh Sigit Aya. Betul sekali, kembali lagi memainkan possession ball pemirsa. Anak-anak dari Banja United. Masih ada pemain nomor punggung 30 tadi,
Berikan lagi maksudnya. Ada Eki sampai turun ke bawah Eki Nur Hakim. Namun masih mampu diambil oleh Alfier tadi. Eki kembali lagi. Masih Eki maksudnya memberikan umpan kepada rekannya. Ada Rangga Boga pemirsa. Di sana masih Alfier. Masih sendirian Alfier. Masih Fieri. Oh, kembali. Tidak mau lama-lama tentunya ini dia. Anak-anak dari SCF untuk bisa masuk ke daerah kotak penalti dari Banja United. Ia perlu diwaspadai bagaimana serangan-serangan cepat yang diberikan oleh SCF sejauh ini sangat mengancam pertahanan dari Banzai karena memang back mereka hanya ada 3, sedangkan pemain tengah mereka harus segera mensupport lini pertahanan karena jika memang tidak, itu menjadi suatu hal yang sangat membahayakan bagi pertahanan untuk Banzai United. Betul sekali, dan kembali lagi bola mampu diamankan oleh Rizky Maulana Putra. Ini dia. Berikan pendek saja pemirsa. Siapa yang akan dituju? Angkat ke depan. Jatuh di kaki. Pemain-pemain dari SCF masih mainkan possession ball. Ada Asep Goceng. Masih Asep Goceng. Ada pembukaan ruang dari Rangga Bonga. Terlalu lemah tadi Rangga Bonga. Berikan lagi, masih mainkan possession ball. Anak-anak dari Banja United. Cutback saja ke belakang. Oh, pressure yang cukup tinggi. Berbahaya di sana. Tetapi memang cukup baik anak-anak dari Banja tadi. Ada Muhammad tadi, berikan lagi kepada Zainal Abidin. Oh, Zainal Abidin. Ada Alfieri, masih Alfieri, angkat ke sektor sebelah kanan. Oh, cukup baik memang. Tadi melihat ada sebuah gerakan di sektor sebelah kanan, namun sangat disayangkan. Jatuh lagi di kaki anak-anak dari SCF. Rangga Bonga kembali. Alfieri umpan chip pemirsa. Memasuki daerah penalti, apa yang akan dilakukan? Kembali lagi memang. Anak-anak dari SCF langsung menekan Aurel. Terhitung 2 kali dalam 1 menit tadi. Bagaimana suatu pergerakan atau umpan progresif yang sangat-sangat baik, umpan terupas yang sangat-sangat nyaman. Namun beruntung kewaspadaan daripada pemain bertahan Banzai masih cukup teruji sejauh ini. Untuk sekali kembali lagi ada sebuah tendangan sudut yang akan diambil 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain di daerah kotak penalti dari Banja United. Dan sudah dilakukan kembali lagi, angkat ke depan tinggi datangnya bola. Ini dia. Sundulan yang berhasil, namun ada sedikit dorongan ya. Betul, sangat-sangat baik tadi bagaimana suatu umpan yang diberikan meloncat dengan cukup tinggi juga. Namun sayang ada gerakan tambahan sehingga membuat wasit meniup peluit, tandanya ada pelanggaran tadi. Betul sekali, dan buat pemirsa yang baru bergabung, selamat datang juga ya. Betul. Di Smile Liga 1 Bandung Premier League yang ditayangkan secara live tentunya oleh Smile TV, yang di Cimahi, yang di Garut tentunya, dan Kota Madya Bandung, Jakarta dan sekitarnya yang sedang menyaksikan Liga Komunitas pertama yang ada di Kota Bandung, yaitu Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ini dia anak-anak dari SCF membangun serangan kembali lagi, masih mainkan possession ball, kembali lagi. Oh, berebutan bola di lini tengah, tetapi masih mampu diamankan tadi atau dapat dicuri oleh Eki Nur Hakim. Berikan lagi, ada Rian Jombang atau Rian Jojo, masih Rian Jojo pemirsa. Berikan pendek lagi, masih mainkan possession ball, dan ini dia memang di menit atau di 15 menit pertama anak-anak dari Banjai masih melihat ritme permainan. Betul, sejauh ini Banzai cukup cermat sebetulnya dalam membangun serangan. Namun tinggal bagaimana mereka memberikan, ini salah satunya umpan terupas yang sangat membahayakan karena memang sejauh ini SCF cukup mengunci permainan ataupun ruang antar lini dari Banzai United. Betul sekali, dan ini dia masih anak-anak dari Banja United pemirsa. Berikan pendek lagi, angkat ke depan, mencari pergerakan dari Eki Nur Hakim atau Zainal Abidin. Dan kalau kita lihat memang cukup menarik Aurel, di mana Zainal Abidin terus-terusan melakukan overlap. Betul, karena memang ini yang diperlukan dari tim Banzai. Bagaimana caranya mereka dengan formasi 3-5-2, itu artinya akan banyak pergerakan overlap dari masing-masing back sayapnya, karena artinya memang Banzai ingin mulai keluar lebih menyerang tentunya Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi terlihat di layar kaca Anda tadi Idam ya. Betul. Pemain dari SCF ataupun harus dibantu oleh tim medis, semoga, karena ini masih menit-menit awal dan Idam masih dibutuhkan Aurel. Idam apalagi merupakan salah satu pemain andalan ataupun sosok vital dari SCF, di mana pada pertandingan sebelumnya pun ia bermain 60 menit secara full, dan kali ini mungkin ia membutuhkan suatu perawatan, mungkin ketarik tadi ototnya. Betul, dan ini dia Rangga Bonga atau Rangga Mayala pemirsa, pemain yang mempunyai kecepatan di sektor kiri, dan ini salah satu pemain yang serba bisa ya. Betul, Bonga yang selalu memberikan ancaman baik dengan kaki kanan ataupun kaki kirinya. Tinggal bagaimana caranya Bonga bisa diberikan umpan manja ataupun memberikan penempatan bola yang cukup membuat Bonga pun tidak begitu kesulitan untuk membangun serangan. Betul sekali, kembali lagi Rian Jojo, cutback saja ke belakang. Ada pemain nomor punggung 14 yaitu Cevi. Tadi mencari pergerakan dari Eki Nur Hakim, maksudnya memberikan umpan kepada pemain yang berada di sektor sebelah kiri yaitu Eka Nugraha pemirsa. Kembali lagi angkat.
Jatuh di kaki Zainal Abidin, masih Zainal Abidin. Oh, terlalu lemah tadi umpannya sehingga mampu diamankan. Ada Alfieri kembali lagi, masih Alfieri. Oh, kembali lagi sendiri Alfieri, tetapi tidak dilepaskan ya. Betul. Oleh pergerakan yang dilakukan oleh Cepi tentunya. Selama 9 menit ini Fieri cukup sibuk nampaknya karena memang ia harus melayani para pemain depan dari SCF. Ada Asep Goceng, Rofi dan juga ada Wahyu yang tentunya harus menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan umpan manja. Betul, dan kembali lagi, hampir saja tadi intercept yang cukup baik yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF pemirsa. Kembali lagi cutback saja ke belakang. Pemain dari Banja United masih menunggu atau memancing pemain dari SCF untuk keluar dari daerahnya. Ini dia, ada Eka, angkat ke depan, siapa yang akan dituju? Oh, terlepas pemirsa, berbahaya dan kembali. Sukar dipercaya pemirsa, di mana kalau kita lihat tadi ada sebuah peluang yang cukup baik yang gagal dimaksimalkan oleh anak-anak dari Banjai United. Sinyal bahaya yang diberikan kepada SCF tentunya, jangan terlalu asik menyerang. Tiba-tiba ada suatu serangan yang sangat-sangat berbahaya. Beruntung tadi pemain dari Banjai masih terjebak dalam posisi offside, Bung Ajan. Betul sekali, dan kembali lagi membangun serangan atau build up serangan dari sektor sebelah kanan. Angkat ke tengah, siapa yang dituju? Tidak ada rekannya, maksudnya kepada Rangga Bonga. Zainal Abidin kembali. Ini dia pemain yang cukup lama di Banja United, yaitu Zainal Abidin. Masih Zainal Abidin. Kalau gaya bermainnya seperti Michael Orah ya. Betul sekali, Michael Orah tentunya. Bagaimana Zainal Abidin ini cukup piawai di sisi kanan, rajin naik dan turun. Betul, itu dia. Memang agresivitas ya dari pemain yang satu ini. Betul. Rangga Bonga melakukan one on one. Sangat disayangkan tadi. Maksudnya memberikan umpan kepada Ropi, tetapi lebih dekat kepada Rizky Maulana Putra. Kembali lagi masih anak-anak dari Banja United lakukan serangan, dapat dicuri kembali. Ada sebuah pergerakan dari sektor sebelah kiri pemirsa, masih menyisir saja sektor sebelah kiri. Miskomunikasi sehingga mampu dicuri kembali. Masih anak-anak dari SCF, ada Alfieri, masih Alfieri mencari pergerakan dari Rangga Bonga. Cutback lagi ke belakang, mainkan position ball, angkat ke depan. Terlepas dari jebakan offset. Kembali lagi anak-anak dari SCF, berbahaya pemirsa. Apa yang akan dilakukan? Terlepas. Sendirian saja. Apa yang akan, dan kembali gol. Namun apa yang terjadi? Offside rupanya, Bung Ojan. Bagaimana suatu kredit besar bagi seorang Asep Goceng nampaknya tadi yang melakukan penetrasi dengan sangat-sangat baik. Bahkan sampai kiper pun tertinggal tadi. Artinya memang Banjai harus waspada dengan umpan-umpan progresif yang diberikan oleh anak-anak SCF. Betul, di luar dugaan pemirsa, di mana tadi sebuah akselerasi yang dilakukan oleh Asep Goceng yang mampu mengobrak-abrik jantung pertahanan dari Banja United. Namun sangat disayangkan tadi Rangga Bonga sudah berada dalam posisi offset. Betul, suatu chance yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat mungkin 99% harus menjadi gol tadi, namun sayang tadi nampaknya diberikan pada seorang Bonga sehingga terjebak dalam posisi offside, Bung Ojan. Betul sekali, kembali lagi build up serangan anak-anak dari SCF. Memang kalau kita lihat ya, mendominasi jalannya pertandingan. Betul. Dan kembali lagi Asep Goceng yang terus-terusan diberi supply dan berbahaya. Rangga Malela lagi-lagi harus mencuci sepatunya. Betul sekali, bagaimana mungkin masih belum mendapatkan sentuhan terbaiknya seorang Bonga tadi. Umpan terupas ataupun umpan yang sangat-sangat memanjakan Bonga, namun beruntung ada gangguan dari salah satu pemain Banjai sehingga menyulitkan Bonga untuk mengeksekusi umpan yang sangat baik dari seorang Asep Goceng. Betul sekali, harus ada respon tentunya dari anak ataupun dari Banja United untuk bisa kembali lagi memberikan tekanan terhadap lini pertahanan dari SCF pemirsa. Ini dia build up serangan dari belakang, angkat ke depan, berbahaya datanya bola. Terlepas. Eki Nur Hakim pemirsa, dan gol. Drama terjadi pemirsa, di mana kalau kita lihat SCF yang mendominasi jalannya pertandingan, tetapi inilah sepak bola Banja United yang mampu memaksimalkan peluang yang ada dan merubah skor menjadi 1-0 untuk kemenangan dari Banja United atas SCF Aurel. Suatu kesalahan yang elementer tadi karena memang ada suatu kontrol yang gagal dilakukan oleh pemain bertahan dari SCF. Beruntung tadi ada Eki Nur Hakim yang berada dalam posisi yang sangat-sangat tepat dan sangat-sangat tenang bagaimana ketika ia menguasai bola sehingga berhasil merubah papan skor kali ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Banja United. Betul sekali, dan kembali lagi ini sangat menarik dimana kalau kita lihat penguasaan bola ataupun inisiatif penyerangan banyak atau lebih banyak dilakukan oleh anak-anak dari SCF, tetapi memang
inilah sepak bola. Betul. Tidak bisa dihitung secara matematika. Dan drama pun biasanya terjadi selama 30 menit ke depan pemirsa. Kembali lagi anak-anak dari Banja United, Zainal Abidin kuasai bola dengan cukup baik. Umpan terupas Zainal Abidin melihat pergerakan yang ada di sektor sebelah kiri, ada Ayi di sana. Masih Ayi, angkat Ayi ke tengah, tetapi tidak ada rekanya sama sekali di sana. Sehingga terlalu panik tadi. Ini pertahanan dari SCE pemirsa. Ya, terjadi kepanikan di lini pertahanan setelah Banzai berhasil mencetak gol tadi, sehingga membuat SCE pun nampaknya mulai panik untuk memberikan reaksi. Betul sekali, dan memang Eki Nur Hakim ya mampu memecah kebuntuan di mana timnya dari awal babak pertama terus ditekan tetapi mampu memaksimalkan peluang yang ada. Itu artinya memang salah satu pemain liga ya. Betul. Liga profesional yang main di liga komunitas, sebuah pengalaman berbicara di sini Aurel. Memang pengalaman yang ia punya sangat-sangat berpengaruh karena memang berkali-kali serangan yang dibuat, bahkan umpan yang diberikan pun sebetulnya tidak begitu nyaman. Namun bagaimana pengalaman yang dimiliki oleh seorang Eki Nur Hakim, berkali-kali ia berhasil memberikan permainan berbahaya. Pengalamannya selama di Sriwijaya FC, Persijap Jepara, bahkan Persiba Balikpapan sangat berbicara pada pertandingan kali ini. Betul yang sekali. artinya memang pengalaman itu sangat-sangat berpengaruh bagi masing-masing pemain. Ini membuktikan bahwa seorang Eki Nur Hakim belum habis, Bung Ojan. Betul sekali, dan ada sebuah peluang kembali lagi tadi, tetapi masih cukup tenang kalau kita lihat Rizky Maulana Putra. Dan tentunya sekali lagi selamat bergabung juga buat anda semua yang baru menyaksikan perhelatan Smile Liga 1 Bandung Premier League melalui tayangan Smile TV tentunya. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram dari Smile TV tentunya, dan @SmileTV. Betul. Dan juga Bandung Premier League. Angkat ke depan lagi pemirsa. Dapat di halo kembali lagi. Masih anak-anak dari Banja United kuasai bola setelah unggul. Memang ada sedikit penurunan ya. Betul, artinya memang SCF tidak ingin kehabisan energi dengan selalu melakukan pressing. Artinya juga mereka harus menjaga pertahanan mereka karena memang tadi umpan kaget itu Bung Ojan tiba-tiba hadir di lini pertahanan dari SCF. Beruntung ada Eki Nur Hakim yang berhasil memanfaatkan sehingga membuat SCF paling tertinggal. Betul sekali, dan memang salah satu hal yang cukup positif ya, di mana Smile Liga 1 ini dapat ditayangkan di TV ya. Betul. Ini saya pertama kalinya tentunya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Smile TV yang tentunya terus mendukung ya perhelatan Liga Komunitas yang ada di Kota Bandung khususnya pemirsa. Dan kembali lagi kalau kita membahas tentang Eki Nur Hakim, banyak track record dari Eki Nur Hakim ya. Tetapi kalau kita lihat memang Asep Goceng ya, pemain yang pernah bermain di Liga 1, Liga 2 juga kalau nggak salah. Asep Goceng. Asep Goceng memang sangat berpengaruh permainannya, pemain yang memiliki sosok vital di SCF tentunya. Dan tentunya memang Asep Goceng kita tunggu kiprahnya pada pertandingan kali ini karena memang berkali-kali ia memberikan ancaman juga terhadap gawang dari Banzai. Betul sekali, dan kembali lagi kalau kita lihat tadi ada sebuah peluang pemirsa yang terjadi namun sangat disayangkan. Gagal dimaksimalkan dengan cukup baik. Ada Zainal Abidin kembali lagi build up serangan, dimana kalau kita lihat di pinggir lapangan Asep Darosa ataupun salah satu pelatih dari Banja United ya, yang terus-terusan walaupun sudah unggul 1-0 tapi memang mentalitas ya, karena ini belum aman Aurel ya. Betul sekali, tentunya memang belum aman bagaimana keunggulan yang dimiliki dari Banzai karena memang SCF pun memiliki strategi yang sangat-sangat membahayakan. Tentunya bisa jadi dengan memanfaatkan pemain-pemain yang belum masuk, ada seperti Sanji dan juga Wahyu Budiman. Betul. Serta Kiki Rizky yang belum dimasukkan sejak awal babak. Ini bisa menjadi senjata bagi SCF untuk menciptakan keunggulan di Betul, masih Bonga terlepas pemirsa, dan kembali lagi Bonga. Bukan harinya Bonga untuk bisa menyamakan kedudukan, padahal tadi gawang sudah ternyata. Ini dia ekspresi dari pelatih tentunya SCF yang cukup kecewa melihat akselerasi yang dilakukan oleh Bonga. Sangat kecewa nampaknya sang pelatih dari SCF karena terhitung sudah 3 kali Bonga mendapatkan peluang yang sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat enak. Tinggal bagaimana eksekusi dari Bonga ini menemukan tendangan terbaiknya ataupun sentuhan terbaiknya sehingga membuat SCF bisa setidaknya menyamakan keunggulan. Betul sekali, dan pemirsa kembali lagi ke lapangan di mana masuki menit ke-19 dan ini dia ada sebuah peluang
Dan ini sangat menarik ya, sektor sebelah kanan dari SCF selalu memulai build up serangan dari sektor sebelah kanan. Betul sekali, tentunya SCF memang mengandalkan seorang Asep Goceng karena memang memiliki kecepatan dan skill individunya sangat teruji. Terbukti tadi sempat ada akselerasi yang sangat membahayakan, namun sayang posisi dari Bonga sudah terjebak dalam posisi offside. Betul sekali, dan kembali lagi ke lapangan. Eki Nur Hakim kuasai bola. Oh, memberikan umpan langsung kepada Ayi di sana. Tetapi Ayi langsung didatangi tadi oleh Aldi Suci Mahendra, salah satu pemain belakang milik dari SCE pemirsa. Ini dia tua-tua keladi tentunya, yaitu Rian Jojo. Kembali lagi Rian Jojo, pemain ada keturunan nih seperti keturunan Korea. Rian Jojo, gelandang energik yang dimiliki oleh Banja United pemirsa. Berikan saja, maksudnya 1-2. Oh, jatuh di kaki anak-anak dari Banja United. Angkat ke depan, ada di sana. Pemain-pemain dari Banjai kuasai bola dengan cukup baik, tetapi kali ini memang tidak dibiarkan begitu saja. Betul sekali, tentunya sejauh ini memang SCF masih berusaha untuk mengantisipasi serangan berbahaya dari Banzai karena memang sejauh ini Banzai tidak banyak menguasai bola, tetapi tiba-tiba ada serangan berbahaya yang bisa saja tiba-tiba hadir. Tentunya itu perlu diwaspadai oleh para pemain dari SCF. Betul sekali, dan lemparan ke dalam pemirsa sudah dilakukan kembali tadi. Eka Nugraha yang melakukan, dapat dicuri lagi Alfieri. Kembali lagi Alfieri harus dihentikan pergerakannya oleh salah satu pemain dari Banja United. Dan ini dia memang kalau kita lihat anak-anak dari SCF masih cukup susah ya untuk melakukan finishing touch, di mana peluang sudah terhitung 4 kali dalam catatan saya. Betul sekali, ini menjadi PR tentunya bagi sang pelatih dari tim SCF karena memang secara serangan mereka sangat-sangat baik. Mereka membangun serangan dengan sangat baik, bahkan skill individu dari masing-masing pemain sangat-sangat baik. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan peluang yang mereka punya. Kita saksikan ini di ada serangan Muajan. Betul sekali, Alfieri angkat ke depan, maksudnya Rangga Bonga yang dituju pemirsa, jatuh di kaki anak-anak dari SCF. Ada Zainal Abidin, lakukan Eki Nur Hakim, tetapi kali ini memang tidak dilepaskan begitu saja pergerakannya oleh Aldi Suci Mahendra. Berikan lagi nomor punggung 14 kuasai bola tadi Asep Saiful Mumin, salah satu kapten dari SCF. Asep Goceng kuasai bola. Umpan terupas tadi berbahaya di sana, dan kembali lagi tackling bersih yang dilakukan dengan sangat-sangat baik tadi. Betul, dan tentunya Aurel sedikit saja ini apa yang harus dilakukan oleh SCF untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, tentunya SCF harus lebih tenang lagi dalam memanfaatkan peluang yang mereka punya karena memang berkali-kali serangan mereka lebih banyak dibanding Banzai. Berkali-kali juga serangan yang diciptakan sangat-sangat membahayakan, tetapi mereka belum memiliki striker yang haus akan gol. Sejauh ini terlihat Bonga masih cukup kesulitan untuk melakukan eksekusi tersebut, sehingga pada akhirnya SCF pun masih belum berhasil untuk menciptakan gol. Kembali lagi masih ada sebuah peluang yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF. Berikan kosong pemirsa, dan kembali lagi apa yang terjadi? Di mana kembali lini belakang dari Banja United berhasil melakukan offset right. Peluang yang sangat-sangat baik dimiliki oleh SCF, namun lagi dan lagi para pemain bertahan dari Banzai cukup cermat untuk mengantisipasi serangan tersebut dengan menciptakan suatu jebakan offside tentunya Bung Ojan. Betul sekali, Asep Goceng, ada bantuan dari lini belakang pemirsa. Nomor punggung 13 yaitu Idam. Berikan lagi kepada Asep Goceng. Masih Asep Goceng. Umpan terupas cukup baik pemirsa, tetapi intercept mahal tadi dilakukan. Ada lagi masih anak-anak dari Banja United. Ketika memang anak-anak dari Banjai diserang ya, mereka tetap tenang dan tetap fokus untuk bisa melakukan intercept. Dan ini dia ada sebuah peluang lagi dari sang pencipta gol yaitu Eki Nur Hakim. Angkat Eki, tapi masih membentur pemain dari SCF. Kembali lagi kuasai bola dengan cukup baik, build up serangan dari belakang, dimulai lagi. Anak-anak dari SCF harus secepatnya untuk bisa menyamakan kedudukan. Melihat pergerakan dari sektor sebelah ada Rangga Bonga, kembali lagi Rangga Bonga yang menjadi pemain nomor punggung 9. Berikan kepada sektor sebelah kiri, ada bantuan tadi dari nomor punggung 8 yaitu Rofi. Masih Rofi dibayang-bayangi Zainal Abidin. Rofi kembali lagi, Rofi lakukan step over Rofi. Namun tidak dibiarkan lagi intercept yang cukup baik yang dilakukan oleh pemain dari Banja United. Betul sekali, bagaimana permainan yang sangat-sangat baik tadi dari SCF tentunya. Namun tentunya Banzai juga berhasil melakukan pertahanan dengan sangat baik sehingga menyulitkan SCF untuk melakukan tusukan ke area pertahanan mereka. Betul, dan memang banyaknya peluang ya, bukan tidak mungkin SCF mampu bisa menyamakan kedudukan. Dan kembali lagi, ini dia memang
situasi ataupun kondisi yang menjadikan pemain cukup capek ya, Betul, atau terkuras kelelahan ya. Karena memang di lapang progresif ini cukup panas di tengah hari ini. Waktu pukul sudah menunjukkan pukul 11.52 dan ada pergantian pemain, Bung Ojan. Betul, dan Asep tentunya ditarik keluar, dimasukkan Sandy, dan ini dia kartu as tentunya dari SCF, yaitu Sandy Wijaya atau biasa dipanggil Sanji ya. Betul, menarik ini karena memang Sanji dimasukkan di akhir laga babak pertama. Bisa tiba-tiba saja ia memberikan tusukan berbahaya yang kurang lebih karakteristiknya sama seperti Asep Saiful Mumin atau Asep Goceng. Tentunya ini menjadi perhatian bagi Yanda Rosa. Bagaimana caranya ia harus bisa mewaspadai, dan bagus Kapi dimasukkan ini, Bung Betul Ojan. sekali, bagus Kapi tentunya. Pemain pas nomor 20 di mana bermain di Banja United setelah kemarin bermain di Barito Putra, pemirsa. Ini dia sangat menarik tentunya ya, pemain-pemain profesional yang kembali lagi ikut meramaikan semuanya Liga 1 Bandung Premier League. Betul sekali tentunya. Hampir mirip ya Hampir sebenarnya, mirip, banyak sebenarnya. pemain yang memang sama halnya seperti pemain Eropa, Betul. pemain Indonesia juga banyak ya. Halnya yang sama, bahkan dalam gestur rambut maupun nomor itu ya. Betul nomor sekali. punggungnya ya. Karena memang ini menjadi perhatian tersendiri, siapa tahu karakteristik permainannya sama begitu, Bung Betul. Ojan. Salah satu doa juga ya mungkin. Betul. Dan kembali lagi pemirsa ke lapangan, di mana Rizky Maulana Putra tadi melakukan tendangan ke depan, namun jatuh di kaki anak-anak dari SCF. Berikan lagi, ada Asep Goceng di sana. Masih Asep Goceng. Berikan lagi. Ya, menarik karena memang ada satu perubahan dari masing-masing tim, baik dari SCF maupun Banzai, di mana SCF memasukkan seorang Sanji tadi dan juga Banzai memasukkan pemain Rian untuk merubah gaya bermain mereka, dan tentunya ini masih kita tunggu bagaimana permainan mereka sejauh babak pertama ini. Betul, betul sekali Aurel. Di mana build up serangan lagi-lagi dibangun tentunya oleh anak-anak dari Banja United melalui Chandra ataupun Eka Nugraha maksud saya. Tetapi masih mampu diamankan tadi oleh Aldi. Aldi berikan kepada sektor sebelah kanan. Idam di sana pemirsa, masih Idam. Masih Idam mencari pergerakan Idam. Ada Rangga Bonga ataupun siapa di sana. Idam kembali lagi melakukan akselerasi yang cukup baik, angkat ke tengah. Terlalu lemah, berbahaya. Tetapi masih cukup baik untuk bisa diamankan oleh pemain belakang dari Banja United. Ya, umpan yang berbentuk bola keriting tadi sangat membahayakan. Beruntung tadi masih ada salah satu pemain dari Banza yang berhasil mengantisipasi, Bung Ojan. Betul sekali, dan ini dia kapek lagi ke belakang. Anak-anak dari Banja United angkat ke depan. Siapa yang dituju? Kembali lagi masih ada Aceng kalau tidak salah di sana. Langsung ditutup oleh dua orang pemain dari SCF pemirsa. Betul, tidak ingin melepaskan bagaimana pergerakan dari seorang Aceng Neymar ini. Betul sekali, kita masih menunggu konfirmasi. Siapakah pemain nomor punggung 19? Ada Ayi rupanya. kembali lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari Banja United melalui salah satu kapten mereka, Rian Jojo. Angkat Rian Jojo ke depan, tetapi kembali lagi Sigit harus memungut bola dari kandangnya ya. Betul sekali. Dan ini dia ada Zainal Abidin, kembali lagi Zainal Abidin angkat ke depan. Tidak berbahaya. Sukar dipercaya pemirsa. Di mana tadi sundulan yang dilakukan oleh Eki Nur Hakim mampu dimanfaatkan oleh Rian Jojo. Betul sekali, bagaimana suatu upaya yang sangat-sangat mengagetkan. Tiba-tiba umpan yang sangat-sangat memanjakan berhasil disundul oleh Eki Nur Hakim, namun kredit besar untuk seorang Sigit Ayah Gustian yang berhasil menepis. Namun sayang, ada seorang Son Heung-min atau adeknya ini nampaknya yang berhasil mengambil bola rebound sehingga mengubah skor menjadi 2-0. Betul sekali, aktor legend kapten tentunya dari Banja United mampu mencatatkan namanya di papan skor, yaitu Rian Jojo pemirsa. 2-0 tentunya. Sangat-sangat baik itu, Bung Ajan. Bagaimana? Artinya memang ada suatu jaringan ataupun konsekuensi dari pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak SCF yang berusaha keluar tadi sebetulnya, sehingga menyebabkan kekosongan di lini belakang, membuat Banzai berhasil memanfaatkan kondisi tersebut. Betul sekali, mau tidak mau kali ini memang anak-anak dari SCF harus keluar dari penekanan ataupun harus keluar dari serangan demi serangannya, harus meningkatkan agresivitas mereka, bahkan harus memanfaatkan setiap peluang yang ada.
Lagi dan lagi memang kurang lebih PR-nya sama. Mereka terbawa permainan lawan SCF ini. Sebetulnya mereka memiliki ciri khas permainan mereka sendiri, namun Betul. ketika lawan berhasil unggul, mereka terbawa suasana permainan tersebut sehingga membuat mereka pun agak kebingungan saat ini, Bung Wajan. Betul, bahkan rapih ya dalam hal menjalin possession ball. Anak-anak dari SCF beberapa kali cukup tenang dan cukup luar biasa memainkan si kulit bulat. Namun ada salah satu PR yang penting di lini depan mereka, hanya menaruh Bonga saja, sehingga Bonga memang tipikalnya pelari ya. Betul. Dan tidak ada pemain nomor punggung 9 atau target man yang bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Ya, tentunya memang ini harus menjadi suatu perhatian bagi sang pelatih dari SCF karena memang Bonga bukan merupakan pemain yang bisa memanfaatkan umpan-umpan lambung. Ia lebih baik memberikan assist sebetulnya, Bung Wajan. Betul, dan terupas ya. Betul sekali. Ini dia Rizky Maulana Putra, tersisa 1 menit pemirsa, dimana di waktu normal babak pertama ini skor 2-0 untuk kemenangan Banja United atas SCF. Ya, memang sejauh ini sebetulnya SCF masih menguasai permainan, namun bagaimana peluang yang dimiliki dari Banzai mereka berhasil manfaatkan dengan baik sehingga Banzai pun berhasil unggul 2-0 atas SCF. Betul, tambahan waktu 1 menit oleh siswa wasit tentunya, dimana kembali lagi di babak pertama ini. Ini dia Zainal Abidin, berikan pendek Zainal Abidin. Oh, ada pemain nomor punggung 59 tadi di sana. Namun dibiarkan begitu saja ataupun Nyirdin Muhammad ya. Betul sekali tentunya, Bung Wajan. Kembali lagi pemirsa, di mana tambahan waktu 1 menit ini dia ada lemparan ke dalam yang dilakukan, berikan pendek, masih anak-anak dari SCF, pendek saja kepada rekannya di sana, masih Asep goceng ataupun pemain nomor punggung 11, berikan saja kepada sektor sebelah kanan, angkat ke depan, tinggi datanya bola berbahaya, namun mampu dipotong dengan cukup baik tadi. Hampir terjadi miskomunikasi tadi antara Sigit Aya dengan salah satu pemain belakang dari SCF. Tentunya ini harus diperhatikan juga karena memang berkali-kali jika ini terjadi terus akan merepotkan Sigit Aya juga sebagai kiper. Betul, dan memang tidak henti-hentinya pelatih dari SCF terus memberikan semangat kepada anak asuhnya. Ini dia pemain nomor punggung 10 masih kuasai bola dengan cukup baik, berikan pendek lagi, 1-2 dilakukan, ada pressure yang cukup ketat atau cukup tinggi dilakukan oleh anak-anak dari Banja United. Nomor punggung 13 Idam berikan lagi kepada Ferry tadi maksudnya. Oh, berbahaya tadi diambil oleh Andi. Masih Rian Jojo, kembali lagi Bagas, 1-2 lagi maksudnya dilakukan, atau Diki Wahyudi tadi ya, memberikan umpan kepada Muhammad Raka ataupun Eka Nugraha di sektor sebelah kiri, berikan pendek lagi, dibayang-bayangi saja pemirsa, dan ini dia langsung didatangi saja pemirsa sehingga hanya mengasihkan. Dan akhir babak pertama sudah usai dengan demikian skor 2-0 untuk kemenangan Banja United atas SCF. Sangat menarik untuk kita bahas tentunya pemirsa, di mana tadi lagi-lagi sebuah peluang yang belum mampu dimaksimalkan dengan cukup baik oleh anak-anak dari SCF. Memang menjadikan sebuah PR tersendiri di babak kedua nanti ya. Betul sekali, tentunya terhitung sudah ada 4 peluang yang sangat membahayakan dan kita akan bahas dulu match statistik di pertandingan babak pertama tadi. Betul. Dan ball possession tentunya dimenangkan oleh Banja United dengan 55% berbanding 45%. Dan total shoot ada 4 berbanding 4, artinya ini sama sejauh ini, shoot on 3 berbanding 4. Betul sekali, dan memang ini dia penguasaan bola ya yang dilakukan oleh anak-anak dari SCF maupun Banja United cukup luar biasa. Dan tentunya buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tentunya kita sebentar lagi ya, ini dia foul ya atau pelanggaran 6 berbanding 1 ya. Dan shot on target juga 3 berbanding 2. Dan itu artinya memang mendominasi anak-anak dari Banja United. Dan buat pemirsa, jangan kemana-mana karena tentunya kita sebentar lagi akan segera kembali setelah jeda pariwara. Berikut ini tetap di Smile Liga 1 Bandung, Premier League, liganya orang Bandung. Salam Sporty Smile TV, kembali lagi. Kita akan membahas tentunya babak kedua, di mana
memang di babak pertama tadi cukup menarik ya untuk kita lihat, dimana kalau kita lihat memang anak-anak dari Banja United yang memang mendominasi jalannya pertandingan, tetapi sebaliknya kalau kita lihat di awal babak pertama anak-anak dari SCF yang malah memberikan tekanan terhadap permainan yang dilakukan oleh anak-anak dari Banjai. Betul sekali, bagaimana SCF memang sebetulnya lebih menekan di awal babak tadi, namun untuk dia konsistensi permainan yang tentunya harus dipertahankan di babak kedua ini. Betul, dan tentunya kick off babak kedua sudah dimulai pemirsa, inilah dia. Dan selamat menyaksikan buat Anda semua yang ada di rumah. Kembali lagi, kalau kita lihat kita masih menunggu kontra strategi yang akan dilakukan oleh pelatih dari SCF untuk bisa memberikan tekanan, bahkan memperkecil ketertinggalan, dimana kalau kita lihat mau tidak mau di pekan kedua ini anak-anak dari SCF harus mendapatkan poin tentunya ya. Iya, tentunya tadi di akhir babak pertama pun di sisa 7 menit akhir tadi sudah memasukkan 2 pemain, ada Wahyu Budiman dan juga Sanji. Kita tunggu bagaimana kiprah mereka di babak kedua kali ini, apakah bisa memberikan perubahan bagi SCF ataukah justru Banjai tetap dengan kepiawaian dan kehebatannya. Betul sekali, dan ini dia paparan ataupun ada sebuah serangan tadi yang dilakukan, namun sangat disayangkan memang serangannya terlalu mudah untuk dibaca oleh permainan yang dilakukan oleh Banja United. Angkat ke depan pemirsa, jatuh di kaki anak-anak dari SCF, berikan pendek lagi, dapat dikuasai dengan cukup baik, namun sangat disayangkan memang ya aliran bola yang tidak terlalu lama di kaki anak-anak dari SCF. Betul sekali, bagaimana caranya mereka harus bisa menguasai permainan terlebih dahulu, karena memang jika mereka kesulitan untuk menguasai bola, maka mereka pun akan sulit untuk membangun serangan. Betul sekali, dan ini dia anak-anak dari Banja United. Zainal Abidin kuasai bola, berikan lagi tadi kepada Diki Wahyudi pemirsa. Ada Rangga Bonga, berikan pendek Rangga Bonga, umpan terupas kepada sektor sebelah kanan, terlepas tadi bolanya. Ada lagi sebuah serangan yang akan dilakukan. Masih SCF kembali lagi kuasai bola dengan cukup baik, masuk ke daerah penalti. Masih SCF angkat ke depan. Masih membentur salah satu pemain dari Banja United pemirsa. Ya, upaya perdana yang coba dibangun oleh SCF tadi, namun memang pertahanan dari Banjai masih sangat-sangat solid sehingga sulit untuk ditembus. Betul, Rofi tadi ya yang melakukan akselerasi tentunya untuk masuk ke daerah kotak penalti dari Banja United. Ini dia lini belakang dari Banja United masih cukup solid ya. Betul, untuk menahan setiap gempuran yang ada pemirsa. Ya, pertahanan yang digalakkan oleh Hasan, juga Muhammad Raka, Zainal Abidin dan juga Rama sejauh ini masih cukup baik sehingga membuat anak-anak Banjai pun SCF maksud saya kesulitan untuk menembus pertahanan mereka. Betul sekali, dan kembali lagi Vieri pemirsa. Ini dia Vieri. Kuasai bola tadi, jatuh di kaki dari Asep Saiful Mumin atau Asep Goceng. Berikan ke belakang. Ada Idam. 1-2 dilakukan maksudnya kerjasama tadi dengan pemain nomor punggung 15 Alfieri. Wahyu Budiman tadi ya yang memang gagal memberikan umpan kepada Alfieri. Betul sekali, Wahyu Budiman yang dimasukkan tadi di akhir babak pertama. Betul. 1-2 lagi dilakukan. Masih anak-anak dari Banjai. Ini dia. Ataupun betul, Banja United angkat ke depan. Dapat disunul dengan cukup baik tadi oleh lini belakang dari SCF. Ini dia, ada sebuah serangan yang dilakukan, jatuh di kaki anak dari SCF, masih berebutan bola. Zainal Abidin tadi, ada sebuah pelanggaran tentunya yang dilakukan terhadap Alfieri ya. Suatu pelanggaran yang cukup membahayakan karena mengangkat kaki terlalu tinggi, karena beradu dengan kepala. Itu bisa saja menimbulkan suatu cedera. Beruntung tadi wasit meniup fluid langsung memberikan pelanggaran terhadap SCF tentunya. Betul, dan ini dia Asep Goceng lakukan di sana. Sundulan pemirsa berbahaya dan Bonga. Setelah gagal tadi di babak pertama memasukkan atau menciptakan sebuah gol, kembali lagi Bonga menunjukkan tajinya bahwa dia layak menjadi pemain nomor punggung 9. 1-2 untuk SCF dan Banja United. Ya, betapa bahagianya sang pelatih dari SCF melihat Bonga berhasil merobek jala gawang dari Banjai untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan. Suatu umpan yang tiba-tiba hadir dan ada tendangan ataupun suatu kemelut yang terjadi karena ada
sundulan yang mengenai Mister Gawang. Beruntung ada Bonga yang berhasil melakukan rebound sehingga membuat kali ini SCF berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Game on pemirsa, di mana SCF mampu memperkecil ketertinggalan. Ini dia, kita masih menunggu. Akankah SCF mampu menyamakan kedudukan pemirsa? Kembali lagi, bila serangan dilakukan kembali anak-anak dari SCF. 1-2 maksudnya dilakukan. Tetapi ini dia kehilangan bola kembali. Memang cukup menarik ya setelah babak kedua. Pelatih ya cukup pintar untuk meracik, di mana Bonga di babak pertama 3 peluang yang tidak mampu dimaksimalkan dengan cukup baik, tapi di babak kedua 1 peluang 1 gol. Beruntung tadi bagaimana Bonga berhasil mendapatkan sentuhannya. Jika saja mungkin tidak, mungkin bakal langsung diganti tadi Bonga Jan. Betul, dan ini dia sebuah lemparan ke dalam dilakukan oleh anak-anak dari Banja United, tapi Asep goceng pemirsa. Ya, terus-terusan berjibaku bagaimana Asep Goceng sangat sibuk perannya di pertandingan kali ini. Dia harus memainkan peran kotor sebagai gelandang tentunya. Bagaimana caranya ia harus bisa membantu timnya untuk bertahan dan juga menyerang tentunya Bung Ojan. Betul, sebuah pekerjaan yang tidak mudah tentunya didapat oleh pemain syarat pengalaman Asep Goceng. Ini dia Zainal Abidin. Berikan saja kepada sektor sebelah kiri pemirsa. Di sana ada Muhammad Raka. Ataupun siapa dia? Oh, berbahaya kembali lagi. Berikan saja tendangan. Sebuah tendangan spekulasi dari pemain nomor punggung 20 yaitu Diki Wahyu. Ya, upaya yang cukup baik dari seorang Diki Wahyu tadi, namun sayang masih melebar. Tentu ini harus selalu dilakukan oleh Banzai jika memang mereka ingin menciptakan serangan-serangan yang cukup sporadis. Betul, kembali lagi nih pemain nomor punggung 18 Eka Nugraha pemirsa. Masih Eka, tetapi ditutup 2 orang pemain. Ada bantuan tadi, masih Eka sendirian saja. Eka, masih Eka, masih Eka, masih Eka, pressure yang cukup tinggi. Ada Rian Jojo. Ini dia memang pemain simple ya, mengingatkan kepada Ze Valente pemirsa. Ada lagi Diki di sana. Masih Diki, masih Diki, masih Diki sendirian saja. Diki 1-2 Diki dengan nomor punggung 5 angkat ke depan yang dituju Eki Nur Hakim, tetapi Sigit yang lebih dekat tentunya untuk bisa menggapai bola. Ya, upaya yang baik tentunya dengan memberikan umpan chip meskipun terlalu deras tadi. Bagaimana caranya mereka harus bisa memanjakan seorang Eki Nur Hakim karena memang memiliki postur yang cukup tinggi, bisa dimanfaatkan dengan bola-bola udara tentunya Bung Ojan. Betul, tap offset terapkan kembali tentunya oleh Banja United untuk bisa menghentikan setiap wing. Di sana ada Sanji maupun Ropi, pelari-pelari cepat miliki dari SCF pemirsa. Betul sekali, ini sangat cermat. 1-2 lagi dilakukan, berikan pendek kembali. Masih anak-anak dari SCF angkat ke depan maksudnya. Jatuh di kaki anak-anak dari SCF kembali. Ada Rangga Bonga, masih Rangga Bonga, berikan pendek saja. Ada Alfieri, berikan kepada rekannya di sana, masuki daerah kotak penalti, angkat ke depan. Masih membentur salah satu pemain dari Banja United tadi. Mulai bisa keluar dari tekanan kali ini anak-anak SCF tentunya. Mereka mulai membangun serangan baik dari kanan ataupun kiri tentunya. Ini menghasilkan suatu corner kick dan harus bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kembali suatu ritme penyerangan dari SCF. Betul, Wahyu Budiman tadi yang memberikan umpan tapi gagal. Masih mampu diamankan oleh Zainal Abidin dan berbahaya lagi-lagi. Kembali lagi pemirsa, ada sebuah kemelut di depan gawang tentunya dari Banja United, tetapi masih mampu di sudul dengan cukup baik. Ya, betul sekali. Beruntung tadi masih ada pemain dari Banzai untuk menghalau bola. Jika tidak mungkin akan menjadi gol penyama kedudukan dari Bung Wajan. Betul sekali. Ini dia. Sebuah pergerakan yang cukup baik. Namun tidak dibiarkan begitu saja. Ya, makin berani SCF untuk membangun serangan. Banzai mulai tertekan. Tentunya ini menjadi perhatian bagi coach Ian Darosa. Bagaimana ia harus memberikan kontra strategi jika tidak ingin ditekan terus-terusan. Ada sebuah peluang di sana, tetapi kembali lagi langsung dibuang saja, tetapi membentur salah satu pemain dari SCF. Ya, tidak ingin mengambil resiko tadi. Bagaimana suatu serangan yang dibangun oleh SCF sangat-sangat membahayakan tentunya. Ini menjadi perhatian bagi Ian Darosa karena SCF mulai bangkit tentunya Bung Wajan. Betul, dan tentunya Wahyu Budiman tadi ya yang memberikan sebuah serangan yang dilakukan. Ya, kita saksikan ini dia bagaimana serangan yang coba dibangun oleh anak-anak SCF dari area sisi kiri. Berikan bola pendek saja. Masih kita saksikan ini dia. Ada seorang
Hagi nampaknya lebarkan ke kanan, berbahaya. Hampir saja. Bagaimana suatu umpan terupas yang sangat-sangat baik ditujukan pada Wahyu Budiman. Namun sayang, eksekusi dari Wahyu Budiman masih melambung. Betul sekali, sukar dipercaya pemirsa tadi. Ada sebuah peluang yang didapat oleh Wahyu Budiman. Namun bolanya masih cukup tinggi ya. Betul. Ya, tapi misal gawang dan ini dia. Sangat-sangat baik, mulai berhasil keluar dari tekanan. Ini dia, SCF tentunya perlu diwaspadai oleh para pemain dari Banzai. Karena seringkali memang ada umpan-umpan kaget, Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi ke lapangan. Alfieri, memberikan umpan chip pemirsa. Ini dia salah satu pemain dari SCF. Angkat, kembali lagi. Terlalu pelan umpannya tadi untuk memberikan umpan kepada Rangga Bonga, tapi dapat dicuri kembali. Masih sedia saja. Angkat ke depan, tinggi datangnya berbahaya. Tetapi bola terlebih dahulu sudah meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, makin untuk membaik tentunya SCF sejauh ini. Bagaimana permainan yang diperlihatkan, menciptakan suatu serangan-serangan berbahaya. Ini yang perlu dipertahankan oleh SCF jika memang mereka ingin mendapatkan poin penuh. Tapi paling tidak mereka harus bisa menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Betul sekali, dimana kalau kita lihat ada sebuah pergantian pemain. Helmi dimasukkan, ditarik Eka, sama-sama pelari cepat ya. Betul. Jadi cukup seimbang tentunya ini. Pelari diganti pelari ya, Aurel. Iya, tentunya memang Banzai tidak ingin tinggal diam begitu saja. Tentunya Iyanda Rosa tidak ingin timnya menelan kekalahan ataupun bahkan berbagi poin di pertandingan kali ini. Ia mulai melakukan kontra strategi untuk menciptakan serangan kembali seperti di babak pertama. Betul sekali, dan kembali lagi ada sebuah peluang didapat oleh anak-anak dari SCF. Ini dia Asep Goceng pemirsa, ataupun Wahyu Budiman maksud saya. Makin berani tentunya para pemain dari SCF untuk melakukan tendangan-tendangan langsung, karena memang mereka harus dikejar setoran karena mereka sudah tertinggal 1-2 gol tadi di babak pertama. Beruntung berhasil memperkecil ketertinggalan tadi, dan masih tersisa 1 gol lagi yang harus mereka kejar. Betul, dan ini dia ada sebuah pergantian yang dilakukan di mana Royan ya dimasukkan menggantikan Rangga Bonga pemirsa. Ya, Bonga nampaknya memang harus di-refresh lagi energinya karena sudah mulai kelelahan, apalagi bermain di tengah hari ini, Bung Ojan. Betul sekali, dan memang bekerja keras terus dari tadi Rangga Bonga. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kembali pemirsa. 1-2, cutback saja ke belakang. Masih kuasai bola anak-anak dari SCF. Angkat ke depan. Royan pemirsa, dan apa yang terjadi? Bukan merupakan sebuah pelanggaran pemirsa. Dimana lagi-lagi kalau kita lihat memang umpan-umpan long pass ya. Betul. Yang diberikan oleh pemain-pemain dari SCF selalu efektif. Betul sekali. Namun tinggal bagaimana mereka bisa mengolah di depan gawang dari Banja United. Betul sekali. Memang sangat-sangat baik sejauh ini SCF dalam bangun serangan di babak kedua ini. Berkali-kali suatu permainan yang mereka perlihatkan sangat-sangat membahayakan. Beruntung tadi duel yang terjadi adalah 50-50 sehingga tidak ada call penalti terjadi di area pertahanan dari Banzai. Betul sekali, dan kembali lagi kalau kita lihat memang beberapa kali ya ada sebuah peluang, dan ini dia ada sebuah switch tentunya antara Ropi tentunya dengan Wahyu Budiman pemirsa. Ya, sangat menarik di mana SCF masing-masing pemainnya bisa bermain di berbagai posisi begitu sehingga bisa saling mengisi, Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi lemparan ke dalam akan dilakukan ataupun ada sebuah pergantian ya, gesturnya ada pergantian ini. Betul, nampaknya ingin meminta pergantian pemain karena memang mulai kelelahan atau mungkin ingin adanya kontra strategi, Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi ke lapangan sudah dilakukan. Masih ada sebuah dorongan dapat dicuri lagi oleh anak-anak dari Banja United melalui kaki nomor punggung 58 pemirsa. 1-2 lagi dilakukan. Angkat ke depan, tinggi datangnya bola berbahaya di sana. Dilepaskan begitu saja, tetapi belum usai serangan demi serangan. Ini dia langsung melakukan syuting pemirsa. Ya, lagi dan lagi gagal. Bagaimana peluang yang dimiliki oleh Banzai? Nampaknya justru Banzai yang kebingungan di babak kedua ini, sedangkan SCF mulai bangkit tentunya, Bung Ojan. Betul sekali. Dan Eki Nur Hakim rupanya ya yang ditarik keluar, di mana 1 assist dan 1 golnya tadi.
Betul sekali, Eki Nur Hakim sangat-sangat berjasa di pertandingan kali ini tentunya. Betul, dan kembali lagi terlihat di pinggir lapangan ada Kiki Rizky. Tentunya Betul. ini dia yang ditunggu dan yang dinanti. Tetapi Rian Jojo juga harus ditarik keluar. Ya, pemain keturunan Korea ini nampaknya mulai kelelahan karena biasanya bermain di negeri ginseng, sekarang harus bermain di negeri Konoha begitu. Betul sekali, dan ini dia Indra nomor punggung 8 pemirsa yang dimasukkan untuk bisa ataupun gelandang penyeimbang di lini tengah dari Banja United. Berikan pendek lagi. 1-2 geser bola. Kembali lagi anak-anak dari Banja United ataupun dari SCF. Oh, ada sebuah peluang pemirsa yang dilakukan oleh anak-anak dari Banja United. Kembali lagi. Masih mampu diamankan tadi. Ada sebuah peluang dari Hilmi pemirsa yang menggantikan salah satu winger cepat yaitu Eka Nugraha. Ya, nampaknya memang Eka Nugraha pun sama halnya seperti Eki Nur Hakim. Ya, umurnya sudah tidak muda lagi, ibarat tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Namun dan memang ini stamina dia berbicara Bung Ojan. ada sebuah pergantian yang cukup seimbang di mana Kiki Rizky menggantikan Ropi yang dari tadi lari terus pemirsa. Betul, artinya memang SCF ingin mengandalkan umpan-umpan through pass atau progressive pass yang memang selalu mereka andalkan. Ini tentunya harus dimanfaatkan dengan begitu baik dengan memanfaatkan target man yang mereka punya. Oh, berbahaya terlepas tadi. Ada sebuah dorongan dilakukan. Masih ada Sanji Wijaya berikan umpan 1-2. Tadi maksudnya dengan Wahyu Budiman, namun sangat disayangkan bolanya terlepas terlebih dahulu. Dan Sanji cukup menarik ini, ada di belakang Wahyu Budiman ya. Ya, ini yang saya bilang tadi, bagaimana para pemain SCF bisa bermain di berbagai posisi. Artinya memang bisa menutup kekosongan yang ada, tapi paling tidak juga bisa membantu serangan tentunya bagi SCF untuk setidaknya menyamakan kedudukan terlebih dahulu Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi ke lapangan pemirsa. Ini dia, ada sebuah cutback dilakukan, umpan through pass. Oh, cukup baik apa yang akan dilakukan, dan umpan yang cukup luar biasa sehingga selebrasi dari sang pelatih langsung dirayakan di pinggir lapangan pemirsa. 2-2 Terjawab dan sudah SCF. tanggung jawab yang diberikan oleh sang pelatih terhadap seorang Royan tentunya. Bagaimana suatu gol yang berhasil diciptakan dengan sangat-sangat baik, memanfaatkan umpan yang sangat-sangat cermat tadi. Gagal untuk membuat jebakan offside sampai pada akhirnya harus dihukum dengan gol yang diciptakan tadi. Betul sekali, memang ini dia mulai lahan perlahan menaikkan intensitas permainan. Bahkan kalau kita lihat ini dia harus ada sebuah perubahan kembali dari anak-anak Banja United untuk bisa kembali lagi memberikan agresivitas mereka terhadap pemain-pemain dari SCF. Sangat menarik ini di sisa waktu babak kedua ini pemirsa, dan kembali lagi ada sebuah serangan yang dilakukan oleh Abdul Latif pemirsa. Ini dia Abdul Latif, tetapi gerakannya langsung ditutup oleh Sanji Wijaya ataupun siapa di sana. Ya, cover cepat yang diberikan untuk mewaspadai ataupun menghadang pergerakan yang dilakukan oleh Abdul Latif tadi membuat gagal serangan yang dibangun oleh Banzai tentunya. Betul sekali, dan Asep Goceng pemain yang cukup capek tentunya. Jadi tadi pergerakannya atau semua pergerakannya cukup mobile ya. Betul sekali, itulah tugas berat yang dimiliki oleh Asep Goceng tentunya. Bagaimana ia harus menjawab tanggung jawabnya sebagai kapten dan juga permainan kotor yang harus dia kerjakan pada pertandingan kali ini. Betul sekali, dan ini dia Alfier yang memang kalau kita lihat Alfier juga ya bermain cukup baik. Bahkan Alfier memberikan solorannya cukup berbahaya ya. Betul, memang sejauh ini Alfier menjadi pelayan bagi pemain depan yang dimiliki oleh SCF. Tinggal bagaimana mereka kembali mendapatkan sentuhan untuk setidaknya mengungguli Banzai di sisa waktu yang ada. Hilmi tadi berbahaya pemirsa. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, tetapi kembali lagi ada sebuah serangan dari anak-anak SCF. Kembali lagi terlepas. Ada Kiki Rizky pemirsa. Rebut bola dengan Zainal Abidin yang beroperasi sekarang di sektor sebelah kanan. Tetapi lagi-lagi memang ini tugas berat ya bagi Kiki Rizky untuk bisa menembus pertahanan dari Banja United. Pelanggaran rupa-rupanya. Betul sekali, nampaknya tadi terjadi suatu pergerakan yang memang tidak perlu dilakukan sehingga membuat Banzai mendapatkan tendangan bebas, Bung Ojan. Betul sekali. Masih lagi ada Wahyu Budiman, berikan pendek Wahyu Budiman kepada rekannya di sana. 1-2 lagi dilakukan. Cutback ke belakang pemirsa. Ini dia masih mainkan position ball, angkat ke depan. Kiki Rizky terlepas pemirsa. Tetapi masih menekuk satu kali tadi dari Kiki Rizky sebelum mengajak lari pemain dari Banja United. Ada sebuah pergerakan kembali.
masih semakin nyaman saja setelah ada gol kedua dari SCF pemirsa. Tetapi pressure yang cukup tinggi yang dilakukan oleh dari anak-anak dari Banja United. Angkat lagi ke depan, jatuh di kaki Alfieri. Ini dia Alfieri, pemain tinggi, memiliki postur yang cukup luar biasa ya. Bahkan memang kalau kita lihat cara pengambilan bolanya juga mengingatkan kita kepada Zaza ya, pemain Madura United. Betul sekali, artinya mungkin itu juga bisa menjadi role model dirinya karena memang bagaimana permainan yang diperlihatkan oleh pemain ini sangat-sangat mirip kurang lebih Bung Ojan. Betul sekali, dan ada sebuah tadi Bagas Kapa cukup baik. Ada 1-2 serangan counter attack cepat dilakukan oleh anak-anak dari Banja United pemirsa melalui kaki nomor punggung 7 di sana yaitu Hilmi. Tetapi Sanji tadi langsung menutup dengan cukup baik. 1-2 lagi dilakukan ataupun pemain nomor punggung 12 yaitu Abian Budiman. 1-2 lagi. Wahyu ada Alfieri tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kiki Rizky. Ini dia Kiki, masih Kiki harus berhadapan. Kiki cukup baik pemirsa. Apa yang akan dilakukan? Tetapi memang Rizky Maulana Putra yang keluar dari sarangnya untuk mengamankan si kulit bundar. Ya, nampak mulai kelelahan para pemain dari Banza ini karena berkali-kali mereka hilang fokus sehingga bisa saja bagaimana kehilangan bola begitu saja bisa dimanfaatkan dengan pemain cepat yang dimiliki oleh SCF tentunya Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi tadi Diki Wahyudi dapat dicuri kembali oleh anak-anak dari SCF. Langsung pressure yang cukup tinggi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ini dia Sandi ataupun Sanji Wijaya, mantan pemain dari Bandung Mengbal pemirsa, yang akan mengambil inisiatif lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kembali, jatuh di kaki anak-anak dari SCF. Kembali lagi tendangannya, dan memang masih banyak asa ya. Tinggal bagaimana anak-anak SCF ini tenang dalam memegang bola. Tapi sebaliknya, kembali lagi memang sebuah peluang dari akselerasi sebelah kiri maupun sebelah kanan Banja United yang masih belum mampu kembali lagi menciptakan sebuah gol. Ya, nampaknya SCF mulai bisa membaca permainan dari Banzai sehingga pada akhirnya di babak kedua ini SCF lebih mendominasi permainan tentunya Bung Ojan. Perlunya kontra strategi yang diberikan oleh Banzai karena memang permainannya sudah terbaca dan mulai ada serangan-serangan berbahaya yang diberikan oleh SCF tentunya. Betul sekali, dan kembali lagi ada Alfieri pemirsa, cukup lemah tendangannya, dimana kali ini memang anak-anak dari SCF malah yang lebih nyaman untuk memainkan position ball dibandingkan pemain dari Banja United. Betul sekali, hilangnya pemain seperti Rian Jojo dan juga berpengaruh cukup besar ya. Betul sekali, sangat berpengaruh karena biasanya bola pertama ada di seorang Rian Jojo dan ia bisa memainkan bola dengan kreativitasnya. Betul sekali, dan kembali lagi memang tidak adanya ataupun ditarik keluarnya Eki Nur Hakim membuat lini depan dari Banja United tidak terlalu agresif ya. Betul. Karena memang Eki Nur Hakim sendiri dengan pengalamannya, namun memang umur berbicara, staminanya mulai kelelahan apalagi bermain di siang bolong seperti ini Bung Ojan. Betul, dan ini dia Wahyu Budiman ditarik keluar, dimasukkan pemain cepat juga nomor punggung 17 yang akan beroperasi di sektor sebelah kiri rupa-rupanya. Ya, tentunya kita saksikan bagaimana Banza yang mulai berusaha keluar untuk memberikan serangan sejauh ini, namun SCF juga tidak akan membiarkan Banzai untuk membangun serangan begitu saja karena memang sejauh ini serangan Banzai sangat-sangat berbahaya meskipun cuma sekali dua kali Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi ada sebuah peluang dari Kiki Rizky, tapi memang langsung didatangi, dan bahkan itu memang intercept mahal. Ini dia Kiki Rizky, pemain yang memang cukup tepat ya. Betul. Sebuah perubahan yang dilakukan oleh pelatih dari SCF, di mana memasukkan super sub di babak kedua. Kiki Rizky ini mempertajam lini depan dari SCF. Menarik komposisi yang dimiliki oleh SCF ini karena pasti pemain yang masuk itu pasti pemain-pemain cepat. Tentunya itu sangat perlu diwaspadai dan terbukti di sisa waktu yang ada atau bahkan di 50 menit waktu berjalan ini SCF berhasil menyamakan kedudukan Bung Ojan. Betul sekali, dan kembali lagi ada sebuah apa yang terjadi? Perubahan ataukah masih ada diskusi khusus tentunya yang dilakukan oleh salah satu pemain ataupun staf pelatih ya. Betul, dengan wasit juga dan juga panitia penyelenggara tentunya. Betul sekali. Sudah dilakukan di sana. Berbahaya pemirsa apa yang akan dilakukan. Tetapi ada sebuah pelanggaran ataukah apa yang terjadi di sana pemirsa. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semua yang ada di rumah yang masih menyaksikan tentunya Smile Liga 1 Bandung Premier League hanya di Smile TV. Dan ini dia ada sebuah serangan kembali dilakukan oleh anak-anak dari SCF pemirsa. Langsung disapu saja tadi, cukup bersih. Masih megang possession ball. 1-2 dilakukan anak-anak dari SCF. Kembali lagi. Masih cukup baik, angkat ke depan. Siapa yang dituju? Maksudnya Kiki Rizky. Namun sangat disayangkan
pergerakannya memang terbaca. Dan ini dia. Dan setelah ini akan ada pertandingan demi pertandingan yang cukup luar biasa ya, yang cukup seru untuk kita saksikan hanya di Smile TV pemirsa. Ini Ya, dia. apalagi ada super big match juga nanti Bung Ojan Betul antara sekali. peringkat 1 dan peringkat 2. Oh, Apa yang terjadi kali ini? sudah berada dalam posisi offset. Dan setelah ini kalau tidak salah ada Banja United yang akan berhadapan dengan Harokah ya. Ya, tentunya sangat menarik bagaimana tayangan di Smile TV ini menyiarkan laga demi laga untuk menghibur dan juga menemani para pemirsa setia Smile TV di Smile Liga 1 Bandung Premier League ini tentunya. Dan kembali lagi, bola sudah berada dalam rekapan Rizky Maulana Putra pemirsa. Kuasai bola dengan cukup baik. Berikan pendek saja kepada Hilmi. Masih Hilmi kuasai bola, angkat ke depan, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki pemain dari Banjai, tetapi langsung disapu bersih oleh pemain dari SCF. Kembali lagi di sisa-sisa babak kedua, anak-anak dari Banjai United langsung Nomor berapa? 7? melakukan alot pressing pertandingan ya. ini. Semakin alot tentunya Bung Ojan karena Betul, tensi karena pun tensi ya. mulai menurun karena memang keduanya mungkin sudah mulai kelelahan. Dan meskipun memang SCF memiliki pemain-pemain cepat, tinggal bagaimana positioning pemain tersebut tidak terjebak dalam posisi offside ataupun jebakan offside yang dibuat oleh para pemain Banzai. Betul sekali, dan kembali lagi 1-2 dilakukan. Berbahaya pemirsa, apa yang akan terjadi di sana? Umpan terupas kepada pemain nomor punggung 58 di sana. Masih dibayang-bayangi saja, angkat ke depan. Oh, masih membentur salah satu pemain dari SCF. Cutback saja ke belakang. Ada bantuan dari belakang, angkat ke depan lagi. Oh, berbahaya di sana. Tetapi masih mampu disunul dengan cukup baik. Ini dia kembali lagi nomor punggung 7 di sana. Oh, ada sebuah dorongan pemirsa yang dilakukan kepada pemain yang baru dimasukkan di babak kedua, yaitu M. Atian ya. Iya, betul sekali, suatu hal yang sebetulnya tidak perlu dilakukan karena bisa beresiko untuk wasit memberikan kartu kuning. Namun beruntung tadi wasit masih cukup baik untuk tidak memberikan kartu kuning secara langsung. Betul, ada sebuah peluang kembali. Oh. Dengan spekulasi yang masih jauh dari gawang Sigit Ayo Gustian. Ya, agak memaksa tadi tendangan yang dilakukan karena memang sebetulnya ada opsi lain yang bisa diberikan. Namun lebih memilih untuk langsung melakukan tendangan spekulatif. Betul sekali, dan umpan terupas kembali diberikan kepada sektor sebelah kiri pemirsa. Ini dia lagi dan lagi belum mampu dimaksimalkan dengan cukup baik sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ya, terlalu deras tadi umpan yang diberikan sehingga sulit untuk digapai. Betul, dan ini dia Sanji Wijaya tentunya. Oh, Sanji Wijaya yang ditarik keluar, dimasukkan nomor punggung 6 ya, yaitu Afrizal. Menarik ini karena memang Sanji baru saja dimasukkan tadi di ayat 2 Betul. pertama, namun ditarik keluar lagi. Mungkin Sanji yang kelelahan atau mungkin memang ada kontra strategi lagi yang akan dilakukan. Betul sekali, masih kita tunggu, dan ini dia jatuh di kaki Diki pemirsa. Diki 1-2, angkat ke depan. Oh, mencari pergerakan pemain nomor punggung 58 yaitu Abdul Latif. Ini dia Abdul Latif, pemain yang ataupun Andi maksud saya. 1-2 lagi dilakukan. Masih ada Alfieri, dapat dicuri oleh Diki di sana pemirsa. Jatuh di kaki pemain nomor punggung 8 Indra. Masih Indra melakukan soloran Indra. Ada nomor punggung 59, angkat ke depan, berbahaya di sana. Di mana Andi tadi memberikan umpan maksudnya pada Aceng. Ada lagi Diki, masih Diki, angkat Diki. Oh, masih serangan demi serangan dilakukan oleh anak-anak dari Banja United pemirsa. Ini dia, ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu dilakukan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Dan di sektor sebelah kiri memang cukup menarik ya, dengan adanya ataupun dengan cara bermain dari sang kapten SCF yaitu Asep Goceng. Betul. Bagaimana memang kreativitas yang dimiliki ataupun akselerasi yang dimiliki oleh Asep Goceng sangat-sangat membantu rekan-rekannya untuk membangun serangan, Bung Ojan. Sejauh ini juga bagaimana Asep Goceng menjadi salah satu pemain yang sangat-sangat sibuk, di mana ia harus membantu pertahanan juga membantu ataupun membangun serangan. Betul sekali, dan kembali anak-anak dari Banja United bila serangan lagi dari sektor sebelah kiri. Oh, mengajak lari tentunya tadi. Masih dapat dihalau dengan cukup baik. Kembali lagi inisiatif penyerangan dilakukan oleh pemain-pemain dari
SCE pemirsa. Ini dia pemain-pemain dari SCE, berikan saja kepada Kiki ataupun Wahyu Budiman ataupun siapa di sana. Dan masih dapat dihalau dengan cukup baik. Kembali lagi Indra, kuasai bola dengan cukup baik. Indra tekuk satu kali, Indra dibayang-bayangi Indra tadi oleh Alfieri. Ada lagi Diki. Oh, umpan cukup baik Diki. Masuk ada penalti apa yang akan dan masuk dari bangku cadangan. Hilmi mampu mencatatkan namanya di papan skor dan merubah skor menjadi 3-2 untuk Bangan Baja United atas SCF. Ini yang saya katakan, Banzai memang jarang menyerang, tapi sekalinya menyerang langsung berhasil untuk memberikan serangan berbahaya. Terbukti bagaimana suatu umpan terupas yang tiba-tiba hadir, tiba-tiba datang dan berhasil dieksekusi dengan sangat baik oleh seorang Hilmi tentunya Bung Ojan. Betul, Matian tadi ataupun Hilmi maksud saya yang menyerangkan bola. Dan kembali lagi ada salah satu pemain Rizky Maulana Putra ya. Dan tambahan waktu pemirsa 2 menit di babak kedua ini. Itu artinya memang 2 menit yang harus dimaksimalkan semaksimal mungkin oleh anak-anak dari SCF untuk bisa menyamakan kedudukan. Ataukah Banjar United yang kembali lagi akan menangkan laga pertamanya pemirsa? Masih kita tunggu dan masih kita nantikan. Ya, sangat-sangat seru tentunya pertandingan kali ini, karena memang jual beli serangan terjadi meskipun di 10 menit terakhir tadi SCF sangat mendominasi. Namun kita saksikan ada 2 pemain yang memerlukan perawatan dari Banzai. Ada sang kiper yaitu Rizky Maulana Putra dan juga pemain yang baru saja mencetak gol yaitu adalah saudara Hilmi. Betul sekali, sedangkan memang penjaga gawang tadi Pak yang kram rupa-rupanya sehingga harus dibantu oleh tim medis. Dan ini akan sangat menarik jika ya di sisa waktu babak kedua ini anak-anak SCF mampu memaksimalkan ya. Ya, tentunya mungkin mereka akan lebih all out atau lebih keluar menyerang lagi. Mungkin hanya akan menyisakan 1 pemain di lini pertahanan, dan tentunya ini akan menjadi ataupun ini yang akan kita tunggu-tunggu di sisa waktu yang ada. Bisakah SCF kembali memberikan serangan berbahaya ke gawang dari Banzai? Betul. Jika memang ini Banja United keluar sebagai pemenang, maka Banja United akan mengamankan 3 poin. Sedangkan kalau ini misalkan draw, maka akan menjadi draw yang ketiga kalinya di pekan kedua ini ya. Betul sekali, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat seru tentunya, karena 2 pertandingan awal tadi draw semua Bung Ojan ya. Betul sekali. Dan banyak drama yang terjadi, sedangkan kalau kita lihat penjaga gawang harus ditarik keluar. Ini ada diskusi khusus antara 3 pemain penting dari SCE pemirsa. Biar waktu berjalan. Ya, tentunya ini mencari solusi bagaimana caranya untuk bisa membobol gawang Banzai di sisa waktu yang ada. Betul sekali, dan tentunya ini dia waktu yang akan terasa sebentar bagi SCF dan waktu akan terasa lama bagi Banjar United. Sudah dilakukan kembali lagi, masih inisiatif penyerangan dilakukan anak-anak dari Banjar nomor punggung 7 di sana masih menari-nari saja, dan Pelanggaran. ada sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Banjar United terhadap pemain dari SCF nomor punggung 11 tadi ya. Iya, suatu pelanggaran yang cukup keras karena memang menahan laju pergerakan dari seorang Matian tadi. Betul. Kematian yang dimasukkan di babak kedua ini pemirsa. Sedangkan ini dia ada sebuah peluang, mau tidak mau harus semua ya. Betul. Harus semua maju untuk Boleh bisa kipernya juga memaksimalkan sekalian gitu ya. Betul sekali. Untuk bisa memaksimalkan peluang yang ada ataupun menyamakan kedudukan, masih kita tunggu dan masih kita nantikan bisa ajak-ajak Asep Goceng angkat ke depan, tinggal datang bola kembali lagi ke melut di depan gawang dari Banjar United. Tetapi ada Jenal Abidin yang langsung menetalisir, tetapi belum usai serangan demi serangan, angkat lagi ke depan, tinggi datangnya bola pemirsa. Oh, langsung disapu bersih saja. Dan kembali lagi ada sebuah serangan yang dilakukan oleh pemain dari SCF, angkat ke depan lagi, jatuh di kaki anak-anak dari Banjar United. Kembali lagi dapat dihalau dengan cukup baik pemirsa, bukan merupakan sebuah offset. Dan ini dia cukup baik apa yang dilakukan atau umpan long pass tadi yang dilakukan oleh pemain dari Banjar United ataupun dari SCF sudah dilakukan dan Belum usai di sini Bung Ojan. betul sekali. Pemain dari Banjar United berikan pendek lagi, mainkan possession ball. Masih ada Diki, berikan pendek Diki kepada sektor sebelah kanan. Kuasai bola dengan cukup baik. Masih ada pemain dari Banjar United masuk dari daerah kotak penalti, kembali lagi cutback. Oh, Hampir saja. dan langsung melakukan tendangan peluang dan akhir
babak kedua. Sebuah drama terjadi antara Banja United berhadapan dengan SCF, di mana Banja United berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 3-2. Aurel, cukup Ya, menarik ini. Sangat menarik tentunya drama yang terjadi. Memang Banzai tidak menguasai permainan, tapi serangan mereka sangat-sangat efektif sehingga terbukti mungkin 3 peluang tiga-tiganya jadi gol semua, Bung Ojan, begitu. Dan kita saksikan ini dia bagaimana para pemain sedang berjabat tangan, bagaimana Betul memang ya. ini Ada SCF Kiki Rizky juga yang Betul. tadi sangat disayangkan ya, SCF belum bisa atau belum mampu mengamankan 3 poin penting di pekan kedua ini. Namun memang sebuah perjuangan yang cukup luar biasa, dan kita lihat memang kedua kesebelasan menampilkan permainan yang cukup seru. Dan ini dia statistik dari kedua kesebelasan. Ya, ball position Banzai lagi dan lagi menguasai 52 berbanding 48. Shoot 6 banding 12, shoot on 4 banding 7, dan foul 6 banding 3, offside 3 banding 4, corner 1 banding 4, yellow card 1 banding 1. Betul sekali, itu artinya memang Banja United ya Betul. masih di atas rata-rata dengan 52% ball possession. Itu menandakan bahwa memang ketika dia menyerang tidak langsung direct ball ke lini depan, melainkan Betul mereka memainkan position dulu ya, Aurel ya. Betul, tidak terburu-buru meskipun memang angin segar sempat hadir tadi untuk kubu SCF ketika memang mereka berhasil menyamakan kedudukan. Namun tentunya mereka pada akhirnya pun agak kesulitan karena Banzai berhasil menahan ataupun menggagalkan serangan-serangan dari SCF. Oke. Setelah ini tentunya akan ada pertandingan atau pertandingan yang cukup berbeda ya, di mana kalau kita lihat antara Bungas yang akan berhadapan dengan Haroka kalau tidak salah. Dan tapi ini ada sedikit tentunya yang cukup menarik ya, karena semua pertandingan ditayangkan secara langsung oleh Smile TV. Dan saya Ojan tentunya akan segera kembali dengan pertandingan berbeda. Tetap di Smile Liga 1 Bandung Premier League.